Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai fikih menggambar atau fiqhu at-taswir yang berkaitan dengan mata kuliah studi fikih, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi ini akan disampaikan oleh saya, Alfira Iza Aulia, dan rekan saya, Zafira Amalia Hanun. Pertama-tama akan ada beberapa topik yang kita bahas, yaitu yang pertama, definisi at-taswir. Yang kedua, terma yang berkaitan erat dengan at-taswir. Yang ketiga, ragam sudut pandang suatu gambar dan implikasinya. Yang keempat, 3 standar nilai dalam seni arsitektur Islam. Dan yang terakhir, yaitu ragam sudut pandang penyebab keharaman menggambar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi at-taswir. Dalam bahasa Arab, gambar diistilahkan dengan kata yaitu taswir. Hal ini berasal dari kata yasurusur yang berarti bentuk atau gambar. Nah, definisi ini didapat dari surat Al-Imran ayat 6 yang artinya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana kehendaknya. Tak ada Rob yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya yaitu, berdasarkan pengertian yang telah disebutkan tadi, memiliki beberapa makna. Yang pertama, yaitu sun'u as-surati. Nah, makna ini terdapat pada salah satu nama Allah, yaitu Al-Musawwiru, yang artinya membuat dan menyusun setiap bentuk ciptaannya berdasarkan kekhususan dan kekhasan masing-masing. Jadi, makna Al-Musawwiru itu merupakan sifat Allah yang akan membuat dan menciptakan suatu makhluk berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, yaitu sun'u as-surati allati hiya timsalu asy-syai'. Nah, di sini pengertiannya ialah gambar adalah sesuatu yang meniru dan menyerupai bentuk aslinya, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa gambar atau at-taswir memiliki makna juga sebagai bentuk fisik seperti patung dan non-fisik seperti gambar pada umumnya. Nah, sedangkan para ulama juga menyebutkan ciri-ciri gambar berdasarkan familiarnya memiliki gambar dalam bentuk bayang-bayang atau tidak memiliki bayang-bayang. Nah, gambar yang membentuk bayang-bayang ini disebutkan tadi yaitu patung, dan yang tidak memiliki bayang-bayang yaitu seperti gambar pada umumnya atau biasa kita istilahkan sebagai gambar 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah, yang ketiga yaitu zikru sifati asy-syai', yaitu menyebutkan karakter sesuatu dalam bentuk gambar. Nah, yang dimaksudkan dalam zikru sifati asy-syai' ini adalah gambar adalah sesuatu yang dapat memunculkan suatu sifat. Nah, sifat atau karakter ini dapat kita tuangkan dalam bentuk gambar tersebut. Selanjutnya yaitu definisi at-taswir menurut para ulama. Nah, ulama-ulama tersebut akan kita bahas mengenai Wahbah Az-Zuhaili dan Ali Al-Sabuni. Yang pertama, menurut Wahbah Az-Zuhaili, menggambar adalah mengubah atau menjadikan sesuatu dalam bentuk lain yang berbeda dari bentuk asalnya. Yang kedua yaitu Ali Al-Sabuni. Menurut beliau, menggambar adalah lukisan atau gambar dari asal perkataan mislus syai', yakni melukis sesuatu sehingga lukisan itu seolah-olah memandang kepada orang yang memandangnya. Dari situ dapat kita ketahui para ahli bahasa Arab memiliki pendapat yang berbeda-beda untuk mendefinisikan at-taswir. Nah, ada yang mengatakan bahwa at-taswir bermakna gambar dan ada juga yang mengatakan bahwa at-taswir adalah perkataan untuk patung dan gambar sekaligus. Jadi, para ulama tuh memiliki definisi yang berbeda. Ada yang menyebutkan at-taswir hanya gambar saja, ada yang menyebutkan at-taswir itu adalah gambar dan juga patung sekaligus.
Selanjutnya yaitu mengenai contoh at-taswir. Yang pertama ada membuat patung atau at-tamasilu. Nah, penggunaan teknik gambar pada patung ini biasanya dilakukan dengan mengukir, mencetak, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang kedua ada melukis atau ar-rasmu. Nah, penggunaan teknik ini biasanya menggunakan teknik yang dilakukan untuk menggambarkan suatu karakter nyata dalam bentuk dua dimensi. Menggunakan teknik-teknik melukis bisa seperti di kanvas atau di kertas dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu membordir atau siatu. Nah, pembordiran adalah suatu bentuk untuk menyimpulkan suatu makna tertentu. Jadi, biasanya membordir itu menggunakan kain atau benang untuk menciptakan suatu karya gambar. Biasanya gambar-gambar ini memiliki makna untuk menyiratkan tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu mengukir atau an-naqshu. Nah, teknik ini biasanya dilakukan dengan mengukir pada suatu benda seperti kayu ataupun batu dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu gambar 3 dimensi yang memiliki tekstur tertentu. Selanjutnya, yaitu memahat atau at-tanhitu. Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk mempresentasikan sebuah gambar dalam bentuk karakter tertentu. Biasanya kita buat untuk menciptakan tokoh atau karakter dalam bentuk 3 dimensi. Nah, yang terakhir yaitu menyetempel atau at-tarqimu. Nah, teknik ini biasanya dilakukan untuk menyetempel suatu lambang yang mengartikan sebuah makna di dalam penggambarannya. Nah, ini yang biasa kita lakukan untuk mendapat stempel-stempel pada logo atau produk tertentu. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu ragam sudut pandang suatu gambar dan implikasinya dalam fikih. Dalam hal ini, dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang tema dan tujuan gambar. Yang kedua ada sudut pandang alat menggambar atau i'tibaru al-alati. Yang ketiga ada sudut gambar atau i'tibari zati as-surati. Dan yang keempat ada di slide selanjutnya yang nanti akan kita bahas. Untuk pada slide ini, yang pertama ada sudut pandang tema dan tujuan gambar. Dalam sudut pandang ini ada banyak ragam landasan konsep sebuah gambar. Di antaranya ada tema dan tujuan pembuatannya, yaitu ilmiah. Contohnya yaitu pada gambar kedokteran, gambar perkotaan, gambar politik, gambar sosialisme, gambar komunisme, dan sebagainya. Namun dalam sudut pandang ini ada juga menurut sudut pandang Ahmad Mustafa Ali Qudot yang mengkategorikan bahwa gambar yang berdasarkan tema dan tujuan pembuatannya itu contohnya adalah karikatur dan kartun, di mana karikatur adalah sebuah gambar yang dibuat dengan tujuan untuk menampakkan ciri khas yang negatif dari sebuah gambar, dan sedangkan kartun adalah sebuah gambar yang dibuat untuk mempresentasikan sebuah presentasi atau pemikiran. Lalu selanjutnya ada sudut pandang alat menggambar atau i'tibaru al-alati, di mana sudut pandang yang kedua ini yaitu merupakan sebuah gambar yang dapat dibedakan lagi menjadi 3. Kita ada gambar tangan, gambar fotografi, dan sinema digital. Jadi dalam sudut pandang ini menjelaskan bahwa cara untuk menggambar itu ada 3 cara, yaitu menggunakan tangan, dan yang kedua itu fotografi atau kamera, dan yang ketiga yaitu ada sinema digital yang bisa ditampilkan di televisi, laptop, atau alat-alat seperti yang lainnya. Lalu yang ketiga ada sudut pandang gambar i'tibari zati as-surati, di mana pada sudut pandang yang ketiga ini yaitu sudut pandang yang menjelaskan bahwa gambar itu mempunyai 4 bentuk, yaitu gambar yang memiliki bentuk fisik dan bayang-bayang, atau ini tuh bisa disebut juga 3D. Jadi kita bisa lihat volumenya, lebarnya, tingginya, panjangnya. Lalu yang kedua ada gambar bergerak atau diam. Yang ketiga ini ada gambar makhluk hidup yang berakal dan mempunyai nyawa. Dan yang keempat ini ada gambar berwarna atau 3.
Lalu di slide ini ada sudut pandang gambar atau i'tibari zati as-surati, di mana pada bagian ini yaitu menjelaskan lagi bahwa bahwa gambar-gambar yang memiliki bentuk dan bayang-bayang atau sebaliknya itu memiliki contoh. Contohnya itu seperti patung atau boneka mainan. Dan sedangkan yang tidak mempunyai bentuk fisik itu contohnya seperti gambar yang dihasilkan dari lukisan, kaligrafi, ukiran, kartun, dan karikatur. Selanjutnya ada gambar bergerak atau diam. Yang contohnya di sini kita bisa lihat berada di sinema, televisi, dan kaset video. Sedangkan gambar yang tidak bergerak itu gambar yang dihasilkan dari fotografi dan keterampilan tangan. Lalu selanjutnya ada gambar makhluk hidup yang berakal dan mempunyai nyawa atau sebaliknya. Jadi pada contoh kali ini nih ada juga gambar yang dia itu mempresentasikan makhluk hidup yang bernyawa tapi tidak berakal, atau gambar makhluk hidup selain manusia dan binatang. Sudut pandang ruang dan waktu sebuah gambar atau yang baru al-makani wa az-zamani. Jadi pada slide ini nih masih bersambungan sama slide yang sebelumnya, yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa sudut pandang itu terbagi menjadi 4, dan yang ini yang terakhir yaitu sudut pandang ruang dan waktu sebuah gambar. Jadi berdasarkan sudut pandang ini, maka sebuah gambar bisa dilihat berdasarkan konteks tempat terciptanya dan juga kapan gambar itu dibuat. Maka dari itu ada sebuah gambar yang dinyatakan bahwa gambar ini merupakan gambar peradaban timur atau gambar peradaban barat. Sebagaimana juga kita biasa temukan yaitu ini gambar kuno, gambar modern, atau gambar abad pertengahan. Dalam sudut pandang ruang dan waktu ini, itu juga ada sudut pandang menurut para ahli fikih yang membagi gambar menjadi 2, yaitu gambar yang permanen, as-suratu ad-daimatu, atau tidak permanen, yaitu as-suratu al-mu'aqatu. Di mana contoh yang gambar yang tidak permanen itu seperti gambar yang berada di cermin, yaitu lalu gambar berada di permukaan air, bayang-bayang suatu benda, dan gambar televisi. 3 standar nilai dalam seni arsitektur Islam. Dalam standar ini itu terdapat 3 yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 5-8. Inti dari ayat tersebut itu membawa 3 nilai. Yang pertama ada nilai kemanfaatan al-qimatu an-naf'iyatu yang dikembangkan dari ayat Al-Quran dan menjelaskan bahwa Allah menciptakan hewan-hewan ternak itu memiliki fungsi manfaat dan untuk dinikmati oleh umat manusia. Contohnya ketika Allah menciptakan hewan, itu ada hewan yang kulitnya atau bulunya bisa digunakan sebagai penghangat badan. Lalu ada daging yang bisa kita makan. Lalu nilai yang kedua ada nilai keindahan atau al-qimatu al-jamaliyatu, yang dijelaskan bahwa di ayat Al-Quran tersebut bahwa Allah menciptakan hewan-hewan ternak yaitu selain memiliki fungsi kemanfaatan juga memiliki keindahan. Reinterpretasi dari ayat ke-6 sebagai keindahan dan ayat ke-7 atau zinatun. Selanjutnya ada nilai spiritual yaitu al-qimatu ar-ruhiyatu. Hal ini dikembangkan dari penutupan ayat yang ke-7 yang menyatakan bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang merupakan sebuah pernyataan yang menyempurnakan nilai kemanfaatan dan keindahan dalam sebuah mahakarya Tuhan dalam menciptakan setiap hewan ternak. Ragam sudut pandang penyebab keharaman menggambar. Dalam slide ini, mazhab fikih, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda perihal alasan pengharaman suatu gambar. Mulai dari alasan gambar dapat menyerupai ciptaan Allah atau al-mudhahatu, lalu menjadi wasilah pengagungan dan penyembahan selain Allah atau at-ta'zim, lalu menyerupai perilaku orang-orang yang menyekutukan Allah atau at-tasyabuh, sampai keengganan malaikat memasuki rumah yang terdapat gambar di dalamnya atau imtina'u al-malaikati. Jadi
Adapun sebab-sebab yang menjadi dasar pengharaman sebuah gambar, yang pertama karena menyerupai ciptaan Allah atau al-mudahatu. Lalu yang kedua ada at-ta'zim, gambar yang menjadi wasilah pengagungan atau penyembahan selain Allah. Lalu yang ketiga ada at-tasyabbuh, yaitu gambar yang menyerupai perilaku orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan imtina'u al-malaikah, yaitu ketika gambarnya sudah dipajang di dalam rumah, maka malaikat enggan memasuki rumah, dan itu menjadi alasan para ulama mengharamkan sebuah gambar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka bisa disampaikan pada diskusi room kita di Google Classroom bersama Bapak dosen Yulianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.